Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sekar dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai Bryophyta dan Pteridophyta. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu Priska Cahya Agustina, Dwi Putri Sri Rahayu, Ari Safitri, Fatkur Rahman, Putri Ayu Widyastuti, Elina Amilatul Azmi, dan saya sendiri Dewi Sarah Tasyrikotul Ula. Cakupan materi yang akan dipelajari pada Bryophyta ada 5. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga peranan Bryophyta, yang keempat klasifikasinya, dan yang kelima reproduksi Bryophyta. Untuk Pteridophyta juga terdapat 5 cakupan materi. Yang pertama adalah pengertian Pteridophyta, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga peranan Pteridophyta, yang keempat klasifikasi Pteridophyta, dan yang kelima reproduksi Pteridophyta. Yang pertama ada Bryophyta. Bryophyta berasal dari kata bryon atau lumut dan phyton atau tumbuhan. Lumut atau bryophyt adalah kelompok tumbuhan tidak berbunga, termasuk di dalamnya lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk, yang merupakan keturunan tumbuhan darat purba. Lumut atau Bryophytes merupakan kelompok tumbuhan rendah yang menempel pada berbagai substrat, baik pohon, kayu mati, kayu lapuk, serasah, tanah, dan bebatuan. Lumut memiliki rhizoid atau akar semu, batang, dan sporangium. Lumut merupakan kelompok tumbuhan berspora yang memiliki tubuh berupa talus. Pada lumut primitif, talusnya berbentuk lembaran, sedangkan pada lumut yang lebih maju, talusnya menyerupai tumbuhan tingkat tinggi dengan batang tegak dan dikelilingi daun. Tumbuhan lumut berwarna hijau karena mempunyai sel-sel dengan plastid yang menghasilkan klorofil A dan B. Lumut bersifat autotrof fotosintetik, tak berpembuluh, tetapi sudah memiliki batang dan daun yang jelas. Dapat diamati meskipun akarnya masih berupa rhizoid. Maka lumut dianggap sebagai tumbuhan peralihan antara tumbuhan lumut berkormus dan bertalus, karena memiliki ciri talus berupa rhizoid dan kormus yang telah menampakkan adanya bagian batang dan daun. Lumut yang sudah teridentifikasi mempunyai jumlah sekitar 16.000 spesies dan telah dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Ketiga kelas tersebut berbeda dalam bentuk susunan tubuhnya dan perkembangan gametangium serta sporangium. Yang kedua, ciri-ciri dari Bryophyta. Yang pertama, berukuran kecil tetapi dapat membentuk koloni yang menjangkau area luas. Yang kedua, mempunyai klorofil sehingga berwarna hijau. Yang ketiga, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Yang keempat, gametofit lebih dominan daripada sporofit. Dan yang kelima, hidup di tempat basah atau lembab dan terlindung dari cahaya matahari. Yang keenam, pada permukaan luar tubuh terdapat lapisan berlilin untuk menahan masuknya air. Yang ketujuh, peralihan dari Talophyta atau tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun ke Cormophyta atau dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang kedelapan, sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa, multiseluler, tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan flum. Dinding sel terdiri atas selulosa. Yang ketiga, adalah peranan dari Bryophyta. Yang pertama, menahan erosi tanah, kedua sebagai obat hepatitis, ketiga meningkatkan sumber air, 4 sebagai obat antiseptik, dan 5 mensuplai oksigen. Yang keempat ada klasifikasi dari lumut. Yang pertama ada lumut hati atau Hepaticopsida. Ciri-cirinya yaitu generasi gametofit berupa talus dan berbentuk lembaran-lembaran seperti hati. Yang kedua, talus berwarna hijau dengan percabangan menggarpu. Pada sisi bawah terdapat selapis sel-sel yang menyerupai daun yang dinamakan sisik-sisik parut atau sisik ventral. Talus melekat pada substrat dengan bantuan rhizoid. Yang ketiga, sporofit selalu tumbuh dan berkembang di dalam gametofit betina sehingga tidak dapat terlihat secara langsung. Contohnya yaitu Marchatina polymorpha dan Riccia fluitans. Yang kedua ada lumut tanduk atau Anthocerotopsida.
Ciri-cirinya yang pertama, generasi gametofit berupa talus dengan tepi rata atau bertoreh. 2. Sporofit bertancap di dalam gametofit, tetapi kapsul sporofit berada di luar talus berbentuk seperti tanduk atau horn sehingga disebut lumut tanduk. Yang ketiga, pangkal kapsul sporofit dilindungi oleh involucrum. Yang keempat, sel-sel tubuhnya mempunyai kloroplas tunggal yang berukuran besar. Contoh dari Anthoceratida yaitu Nototilas valvata dan Anthoceros fusiformis. Yang ketiga ada lumut daun atau Bryopsida. Ciri-cirinya yang pertama, generasi gametofit berupa talus yang bentuknya seperti tumbuhan kecil. Yang kedua, talusnya mempunyai batang semu tegak dan lembaran daun yang tersusun spiral dan berfungsi untuk fotosintesis. Pada bagian dasar batang semu terdapat rizoid yang berbentuk seperti benang-benang halus dan berfungsi sebagai akar. Pada bagian pojok terdapat alat perkembangbiakan generatif berupa antheridium dan archegonium. Yang ketiga, sporofit tumbuh pada gametofitnya atau pada tumbuhan lumut itu sendiri, serta bersifat sebagai parasit bagi gametofit. Contoh dari Bryopsida yaitu Sphagnum sp, Visidium sp, dan Polytrichum sp. Yang kelima ada reproduksi dari lumut. Dapat dilihat pada gambar yaitu metagenesis pada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Pada reproduksi tumbuhan lumut terjadi metagenesis, yaitu pergiliran keturunan secara teratur antara generasi sporofit atau 2N dengan generasi gametofit atau N. Generasi sporofit menghasilkan spora, sedangkan generasi gametofit menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Reproduksi generatif dilakukan melalui perkawinan antara gamet jantan dan gamet betina. Sementara itu, reproduksi vegetatif dilakukan dengan dua cara berikut. Yang pertama, membentuk spora haploid atau N yang bersifat homospora. Yang kedua, membentuk pundi kuncup atau gemacup. Selanjutnya ada Pteridophytes. Yang pertama ada pengertian Pteridophytes. Pteridophyta adalah tumbuhan paku yang menghasilkan spora dan umumnya mempunyai susunan daun yang membentuk bangun sayap, serta pada bagian pojok tumbuhan itu terdapat bulu-bulu. Tumbuhan paku memperlihatkan pergiliran keturunan yang sangat jelas, di mana fase gametofitnya berumur pendek dengan ukuran yang kecil dan masih berbentuk talus yang disebut protalium. Adapun fase sporofitnya terlihat jelas dan dominan. Yang kedua, ada ciri-ciri dari Pteridophytes. Yang pertama termasuk tumbuhan kormus berspora, artinya dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan ini disebut Pteridophyta yang berasal dari bahasa Yunani. Pteridophyta diambil dari kata pteron yang berarti sayap, bulu, dan phyta yang berarti tumbuhan. Di Indonesia, tumbuhan ini lebih dikenal sebagai tumbuhan paku. Mempunyai susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap menyirip dan pada bagian pojok terdapat bulu-bulu. Daun mudanya berbentuk gulungan atau melingkar. Tumbuhan paku memperlihatkan pergiliran keturunan yang jelas dan menghasilkan spora seperti halnya pada filum Bryophyta. Namun pada Pteridophyta, fase gametofitnya sangat kecil dan masih berbentuk talus yang disebut protalium, yaitu berupa lembaran yang kecil, sehingga terlihat tidak jelas. Sifat protalium pada tumbuhan paku tergantung pada sifat sporanya. Selain itu, pada tumbuhan paku, fase gametofitnya lebih singkat daripada fase sporofitnya. Yang ketiga ada peranan Pteridophytes. Banyak tumbuhan paku memiliki manfaat dan peranan penting dalam kehidupan manusia, antara lain yang pertama tanaman hias. Contohnya ada adiantum atau suplir, platycerium atau paku tanduk rusa, asplenium atau paku sarang burung, neprolepis, alsoboila atau paku tiang, dan lainnya. Yang kedua ada sebagai bahan obat, contohnya equisetum atau paku ekor kuda dan antidiuretik atau lancar seni. Contohnya Cycloporus untuk obat pusing dan obat luar, Dryopteris untuk obat cacing pita, Platycerium bifurcata untuk obat tetes telinga luar, dan Lycopodium untuk antidiuretik dan pencahar lemah dari sporanya. Yang ketiga sebagai bahan sayuran, contohnya Marsilea atau semanggi, Pteridium aquilinum atau paku garuda, dan lain-lain. Yang keempat sebagai
kesuburan tanah, ada Azolla pinnata karena mampu bersimbiosis dengan ada anabaina atau alga biru sehingga dapat mengikat unsur nitrogen dari udara. Yang kelima, berperan sebagai gulma pertanian, contohnya Salvinia natans atau kayambang, yaitu pengganggu tanaman padi. Yang keempat ada klasifikasi Pteridophyta. Yang pertama ada kelas Psilotinae. Kelas Psilotinae sering disebut sebagai paku telanjang, silos yang berarti telanjang. Hal ini disebabkan karena tumbuhan paku ini masih tergolong tumbuhan primitif dan tidak memiliki daun. Sebagian anggota dari tumbuhan paku ini sudah punah. Kelas ini mempunyai sporangium yang dibentuk di ketiak buku, contohnya adalah Xylothum. Yang kedua ada kelas Lycopodinae. Mempunyai daun yang serupa rambut atau sisik dan duduk daunnya tersebar. Paku ini juga memiliki batang yang seperti kawat. Karena itulah paku ini sering disebut paku kawat. Sporangium pada Lycopodinae tersusun dalam strobilus dan dibentuk di ujung cabang. Contohnya ada Lycopodium dan Selaginella. Selanjutnya ada kelas Equisetae. Equisetae berasal dari kata equus yang berarti kuda dan seta yang berarti tangkai. Anggota paku Equisetae memiliki daun yang berupa sisik dan transparan yang susunannya berkarang atau dalam satu lingkaran. Batangnya berungga dan berbuku-buku atau beruas. Kelas Equisetae mempunyai sporangium yang tersusun dalam strobilus dan mempunyai bentuk seperti ekor kuda. Sporanya memiliki elater sebanyak 4 buah. Selanjutnya ada kelas Filicinae. Filicinae berasal dari kata filix yang berarti tumbuhan paku sejati. Tumbuhan paku ini mempunyai daun yang berukuran besar dan duduk daunnya menyirip. Tumbuhan paku pada kelas ini ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat. Tumbuhan paku yang hidup di darat, sporangiumnya berbentuk dalam sorus. Sedangkan yang hidup di air, sporangiumnya terbentuk dalam sporokarpium. Tumbuhan paku pada kelas ini juga mempunyai daun muda yang menggulung dan sorus dibentuk di bawah permukaan daun. Contohnya adalah Neprolepis dan Rhiopteris. Yang terakhir ada reproduksi dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku berkembang biak secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan paku terjadi seperti pada lumut. Reproduksi tumbuhan paku menunjukkan adanya pergiliran antara generasi gametofit dan generasi sporofit atau metagenesis. Pada tumbuhan paku, generasi sporofit merupakan generasi yang dominan dalam daur hidupnya. Generasi gametofit dihasilkan oleh reproduksi aseksual dengan spora. Spora dihasilkan oleh pembelahan sel induk spora yang terjadi di dalam sporangium. Sporangium terdapat pada sporofit atau sporogonium yang terletak di daun atau di batang. Spora haploid atau N yaitu protalium, sedangkan sporofitnya adalah generasi diploid yaitu tumbuhan paku. Proses pergiliran keturunan tumbuhan paku adalah sebagai berikut. Bila spora jatuh di tempat yang sesuai, maka akan menghasilkan alat kelamin jantan atau antheridium dan alat kelamin betina atau archegonium. Masing-masing alat kelamin akan menghasilkan spermatozoid dan ovum. Bila terjadi pembuahan ovum oleh spermatozoid, maka akan dihasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan tumbuh menjadi embrio dan pada akhirnya menjadi tanaman paku. Setelah dewasa, sporofit dan sporofit akan menghasilkan spora yang terdapat di dalam kotak spora. Kotak spora ini akan berkumpul di dalam sorus. Terakhir adalah kesimpulan. Lumut atau Bryophytes merupakan kelompok tumbuhan rendah yang menempel pada berbagai substrat, baik pohon, kayu mati, kayu lapuk, serasah, tanah, dan bebatuan. Tumbuhan lumut merupakan generasi gametofit, yaitu generasi yang menghasilkan sel kelamin atau gamet. Gamet jantan atau spermatozoid dihasilkan oleh antheridium dan gamet betina atau ovum dihasilkan oleh archegonium. Antheridium didukung oleh antheridiofor dan archegonium didukung oleh archegoniofor. Sementara itu, sporofitnya merupakan badan pembentuk spora yang berkembang dari zigot atau peluburan ovum dan spermatozoid. Peranan lumut dalam kehidupan manusia biasa digunakan sebagai bahan makanan, gulma pertanian, tanaman hias, bahan obat, dan kesuburan tanah.
Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan dalam menyusun makalah ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.